Di sebuah klinik psikiatri, seorang perawat masuk ke dalam ruangan gelap dan mulai memotret rahasia yang ada di sana. Tiba-tiba, ada bayangan bergerak di belakangnya dan seseorang yang misterius menusuk matanya dengan jarum suntik. Lalu orang itu menyuntikkan cairan hijau ke dalam perawat tersebut, membunuhnya dan mengubah warna matanya. Setelah itu, tubuhnya diseret pergi. Beberapa waktu kemudian, dokter klinik, Sebastian, mengadakan pertemuan dengan direktur institusi karena penelitiannya belum menunjukkan kemajuan. Sebastian bersumpah dia hampir selesai, tapi direktur meminta agar dia segera membawa hasil atau dia akan kehilangan dananya. Di hari itu, Kathy tiba di klinik untuk wawancara kerja. Matron Cassidy yang sangat ketat tidak terkesan dengan resumenya dan Sebastian mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengecek pengetahuannya. Setelah Kathy menjawab dengan benar dan berjanji tidak akan pernah memberitahu dokter cara melakukan pekerjaannya, dia diterima. Kemudian, Kathy diberikan seragam dan perawat lain. Paula memberitahunya bahwa perawat sebelumnya tidak bertahan lama. Paula mengajak Kathy berkeliling tempat itu dan mengungkapkan bahwa Cassidy adalah putri Sebastian. Dia pernah menikah, tetapi suaminya meninggal. Kathy diberitahu bahwa laboratorium Sebastian tidak boleh dimasuki. Selanjutnya, Kathy dibawa ke lantai 2 yang penuh dengan pasien koma, yang tidak pernah ada yang menjenguk. Kathy melihat mereka terlihat sangat sakit dan kaget ketika salah satu pasien tiba-tiba bergerak. Tapi itu cuma reaksi otot yang tidak disengaja. Setelah Paula dipanggil ke kantor Cassidy, Kathy berjalan-jalan sendiri dan menemukan seorang pasien koma sendirian di ruangan 15. Berbeda dengan yang lain, dia terlihat sangat sehat dan matanya terbuka. Ketika Paula kembali, dia menjelaskan bahwa namanya Patrick dan dia terlihat lebih baik karena dia adalah proyek khusus Sebastian. Kathy mendekat untuk menyapa, tapi Patrick meludah ke arahnya. Sekali lagi, Paula menjelaskan bahwa itu adalah reaksi yang tidak disengaja. Kemudian, Kathy mendengar suara aneh dan melihat seorang pria berjalan, jadi dia terburu-buru menghentikannya. Ketika pria itu berbalik, dia menunjukkan wajahnya yang penuh bekas luka. Paula datang dan bilang ke Kathy untuk melepaskannya, menjelaskan bahwa itu adalah Mr. Fraser dan dia diperbolehkan berkeliaran. Dia selamat dari ledakan listrik dan Sebastian membawanya kembali dari komanya. Paula membawa Kathy ke kamar Fraser untuk menunjukkan koleksi jam pria itu, yang membuat suara alarm aneh yang didengar Kathy pada pukul 7 malam. Fraser mengoperasikan mercusuar di dekat situ, yang merupakan ide Sebastian untuk membantu pria itu tetap fokus. Saat Kathy pulang, dia mendapat telepon dari mantannya dan mengabaikannya. Tiba-tiba, dia terkejut oleh seseorang di pintu, tapi ternyata cuma Paula yang menjemputnya untuk pergi minum. Di bar, mereka bertemu dengan seorang psikiater bernama Brian, yang punya acara radio. Kathy langsung tertarik padanya. Keesokan harinya, salah satu pasien yang koma meninggal dan Kathy harus membawanya ke ruang jenazah, jadi dia menggunakan lift. Sontak, pasien itu mulai bernafas dan tiba-tiba dia menjangkau. Mau mencekiknya. Saat Kathy berjuang untuk bebas, dia secara tidak sengaja menekan tombol lift dan membuatnya berhenti. Dengan sedikit kesulitan, dia berhasil mencapai tombol dan menggerakkan lift lagi sebelum akhirnya melepaskan tangan dari lehernya. Ketika mereka sampai di ruang jenazah, dia bilang ke Sebastian bahwa pasiennya masih hidup dan dokter itu tidak terkejut. Sebelum masuk ke ruangan, Sebastian menjelaskan rincian eksperimennya, mengingatkan Kathy bahwa dia harus mengikuti instruksinya apapun yang terjadi. Lalu, Sebastian nyuntik Patrick dan terus menusuk tubuhnya buat merangsang aktivitas otak, tapi nggak ada yang terjadi. Setelah selesai, dia bilang ke Kathy buat bersih-bersih. Sambil bekerja, Kathy ngobrol sama Patrick karena kebiasaan, dan Sebastian marah sama dia. Beberapa waktu kemudian, Kathy bawa tanaman buat memperindah kamar Patrick dan Paula bilang itu sia-sia karena tanaman gak pernah bertahan di klinik. Tapi seiring berjalannya waktu, tanaman itu mekar dengan cantik. Suatu hari, pas lagi ganti spray Patrick, Paula ngotot suruh Kathy janjian sama Brian dan pagar tempat tidurnya hampir nyangkut di jari-jari Kathy, tapi mereka nyalahin karena tempat tidurnya rusak. Kathy juga dapat telepon lagi dari mantannya, tapi dia cuekin pas denger Patrick meludah. Dia mutusin buat coba ngobrol sama dia, tapi malah didengar sama Cassidy yang marahin dia. Tangannya bergetar pas dia ngomong dan akhirnya dia ngebanting barang-barang dari nampan yang dia pegang. Di akhir pekan, Kathy ketemu Brian di museum. Dia nanya pendapat profesionalnya tentang kesadaran pasien yang koma, tapi Brian pikir gerakan tak sengaja itu nggak ada artinya. Sambil dia ngomong, dia dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal tapi nggak menerimanya tepat waktu. Lalu Brian mengajak Kathy untuk ngopi, dan saat dia bilang iya, Brian meludah ke arahnya. Kathy yang jijik pun pergi, sementara Brian terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, saat jam Fraser berbunyi, Kathy lewat dan melihat seorang pasien yang duduk. Namun, ketika dia masuk ke ruangan untuk mengecek, pasien itu tiduran seperti biasa.
Saat lampu berkedip, Katie memperhatikan lebih dekat hanya untuk terkejut oleh sosok di belakangnya dan dia menjatuhkan nampannya. Dia tidak menemukan apa-apa di belakangnya dan melanjutkan untuk mengambil nampan itu, hanya untuk melihat bayangan sosok tersebut, tapi saat dia berbalik, tidak ada apa-apa lagi. Kali berikutnya dia melihat bayangan aneh, ternyata cuma Fraser yang sedang berkeliaran. Malamnya, Brian mengunjungi Katie di rumahnya dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan, mengaku bahwa dia tidak ingat momen itu. Mereka akhirnya makan malam yang menyenangkan bersama, tetapi terganggu oleh kedatangan mantan kekasih Katie, Ed. Ed menolak untuk pergi saat Katie memintanya, tetapi dia tidak punya pilihan ketika Brian datang membela Katie. Terlalu kesal untuk melanjutkan kencan, Katie meminta Brian untuk pergi juga, tetapi Brian bersikeras untuk tetap tinggal demi melindunginya. Setelah Katie bawa Brian ke rumah sakit, dia balik ke mobil dan tangannya tersenggol pintu. Malam itu, Brian balik lagi ke rumah Katie dan mereka jadi berantakan. Di tengah-tengah hasrat mereka, Katie kaget pas lihat Brian berubah jadi Patrick, yang mulai membusuk. Katie teriak dan memukul perutnya sebelum akhirnya dia bangun. Brian tidur di sampingnya, tapi pas dia berbalik, dia udah jadi Patrick lagi. Sampai Katie nyadar ini juga mimpi dan sebenarnya dia sendirian. Keesokan harinya Katie pergi kerja dan ngecek Patrick. Saat dia ingat mimpinya, kaca di jendela pecah, bikin tanaman jadi rusak. Lain kali, Sebastian ngelakuin beberapa tes ke Patrick. Dia bakar tangannya buat ngegugah reaksi, tapi lagi-lagi nggak ada yang terjadi. Waktu Katie datang buat bersihin dia, Patrick meludah ke arahnya dan dia nyadar kalau Patrick nangis. Dia penasaran apakah Patrick bisa merasakan sakit, dan Patrick meludah lagi, bikin dia sadar kalau dia berkomunikasi. Sekali meludah itu ya, 2 kali itu enggak. Katie mulai nanya-nanya dan tahu kalau Patrick bisa dengar dia. Dia juga bisa ngerasain tangan Katie yang menyentuh tubuhnya. Saat Katie menyentuh bagian-bagian tubuh yang berbeda untuk menguji seberapa banyak Patrick bisa merasakan, dia melihat ke arah selangkangannya dan bersiap untuk menyentuh dengan cara yang kotor, tetapi Cassidy menangkapnya basah-basah. Katie mencoba menjelaskan bahwa Patrick sedang berkomunikasi, tetapi Cassidy mengabaikan klaimnya dan menyuruhnya untuk berhenti berperilaku seperti itu, menyebutkan bahwa semua pasien mereka akan lebih baik mati. Saat itu Sebastian datang dan meminta Katie untuk menunjukkan temuannya, tapi saat Katie mencoba berkomunikasi dengan Patrick lagi, tidak ada reaksi. Kecewa, Sebastian mengambil seekor kodok dari kantor, membunuhnya dengan pisau. Mengeluarkan otak, lalu membuatnya bergerak dengan cara elektrokusi. Ini seharusnya mengajarkan Katie bahwa reaksi otot yang tidak disengaja itu tidak berarti apa-apa. Malam harinya, Cassidy mencoba masuk ke kamar Patrick, tapi tiba-tiba matanya berubah dan pintu menutup sendiri. Patrick punya kekuatan psikis, yang digunakannya di komputer di dalam kamar untuk menguntit Katie di media sosial. Keesokan harinya, Sebastian menjalankan tes pada Patrick lagi dan setelah itu dia meminta Katie untuk menyalin catatan yang dia rekam. Begitu Katie sendirian, dia bertanya kepada Patrick kenapa dia tidak bereaksi di depan Sebastian dan berkata, rahasia, muncul 3 kali. Saat itu, Paula datang minta bantuan Katie dan kata-kata itu menghilang. Berikutnya, saat Sebastian melakukan tes pada Patrick, dia menggunakan alat untuk menyetrum kepala Patrick. Katie langsung protes karena menganggap itu tidak manusiawi, tapi Sebastian mengingatkannya untuk tahu diri karena dia yang bos. Akhirnya, metode ini juga tidak memicu reaksi dari Patrick. Beberapa waktu kemudian, Katie mengunjungi Ed dan mereka sepakat untuk mencoba hubungan lagi. Di klinik, Patrick menggunakan kemampuannya untuk mencari nomor Ed di internet dan menghubunginya. Begitu saja, Ed melihat kata-kata, nomor tidak dikenal, di layar. Patrick mengendalikan pikirannya dan memaksa Ed untuk membakar tangannya di kompor. Katie membantunya keluar dari situasi itu dan membawanya ke rumah sakit, di mana dokter memberitahunya bahwa tangan Ed sudah tidak memiliki saraf lagi. Kemudian di tempat kerja, Katie mengunjungi Patrick dan dia mulai berkomunikasi dengan mengetik di komputer. Dia meyakinkan Katie bahwa dia masih bisa mendengarnya, tetapi dia menolak untuk membagikan rahasianya kepada Sebastian. Saat Katie pulang, dia mencoba meneliti tentang kekuatan psikis, tapi internet bilang itu nggak nyata. Dia memutuskan untuk kembali ke klinik dan berbicara dengan Patrick, yang menjelaskan bahwa dia selalu terjaga. Dia hanya menunjukkan kemampuannya padanya karena dia telah menunjukkan pengertian dan kebaikan. Paul menemukannya di ruangan, tetapi kata-kata itu menghilang dari layar sebelum dia bisa melihatnya. Keesokan harinya, Katie mengunjungi Ed di rumah sakit dan dia menjelaskan bahwa dia tidak ingat apa-apa tentang insiden itu, yang dokter katakan disebabkan oleh kondisi yang mendasari. Di sore hari, Sebastian menyetrum Patrick lagi. Setelah dia pergi, Katie memberitahu Patrick bahwa dia ingin membantu, dia bilang dia nggak butuh bantuan dan butuh dokter.
Setelah itu, Katie bilang ke Sebastian bahwa dengan cara ini Patrick bisa mati, tapi dia cuek aja. Malamnya, Katie coba cari tahu tentang kecelakaan Patrick, tapi nggak ada hasil di internet. Dia cerita ke Brian tentang tindakan tidak etis Sebastian, dan Brian setuju untuk membantu dengan menggunakan sumber daya wartawannya. Keesokan harinya, Patrick bilang ke Katie dia nggak sembunyi, dia sebenarnya mengawasi Katie untuk belajar lebih banyak tentangnya dan melindunginya. Beberapa saat kemudian, Sebastian marah-marah ke Katie karena menyebar rumor jelek tentang dia, soalnya Brian udah ngubungin dia dengan pertanyaan yang mengganggu. Beberapa hari kemudian, Katie lagi ngobrol sama Patrick pas Fraser nyalain mercusuar, bikin koneksi Patrick terputus selama beberapa detik. Pas dia balik, dia bersikeras nggak butuh bantuan dan membuka pintu biar Katie bisa pergi. Sementara itu, Sebastian dapat pesan suara dari direktur yang bilang Dewan telah memanggil rapat darurat karena rumor buruk, jadi Sebastian harus bawa hasil segera atau klinik akan ditutup. Sementara itu, Brian lagi nyetir di luar kota dan coba ngubungi Katie. Tiba-tiba, ponselnya mulai berdering. Dia lagi panik dan menjatuhkan alatnya, dan alat itu malah melelehkan jok penumpang. Terus mobilnya mulai melaju cepat sendiri dan Brian nggak bisa ngendaliin. Setelah mobilnya nabrak pagar, mobil itu berhenti di tepi jurang, jadi Brian coba lepas sabuk pengamannya buat kabur. Tapi sabuknya malah bikin dia terjepit, terus makin kencang nahan badannya. Brian teriak pas mobilnya bergerak lagi dan jatuh dari jurang. Keesokan harinya, Katie marah banget pas dia lihat Sebastian nyetrum Patrick lagi dan langsung cabut colokan alat setrumnya, jadi Sebastian nyuruh dia pergi. Lalu dia bilang ke Patrick bahwa dia semakin dekat dengan tujuannya dan akan membuatnya menyesal bersembunyi. Akhirnya, eksperimen Sebastian bikin Patrick flatline, jadi Paula buru-buru masuk untuk melakukan CPR sementara Katie memberi dia suntikan adrenalin. Patrick berhasil sadar, tapi Cassidy mengusir kedua perawat itu dari ruangan. Kemudian Cassidy bilang ke ayahnya bahwa Sebastian dikirim untuk menghukum mereka, tapi Sebastian bilang dia sebenarnya adalah warisan mereka dan menolak untuk berhenti. Sementara itu, Katie menemukan Fraser yang batuk dan kesulitan bernapas. Fraser tenang dan melihat radio yang ganti saluran sendiri dan berhenti di siaran yang mengumumkan kematian Brian. Marah, Katie berlari untuk menuduh Sebastian membunuh Brian, jadi Sebastian memecatnya. Katie berlari keluar dan masuk ke mobilnya, di mana dia kaget melihat Fraser di cermin. Dia memberitahunya bahwa jika dia pergi, itu akan menjadi salahnya, tapi Katie tetap pergi. Di klinik, Cassidy mengambil jarum suntik khusus, mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang membunuh perawat terakhir. Kemudian Katie dikunjungi dan diberitahu untuk tidak pernah kembali ke klinik karena ayahnya berbahaya. Sebelum pergi, dia memberikan Katie sebuah folder berisi catatan Patrick. Katie membacanya dan mengetahui bahwa Patrick memiliki hubungan obsesif dengan ibunya. Dia juga membunuh 2 orang dan mencoba bunuh diri. Kembali ke Cassidy, dia kembali ke klinik dan mengarang cerita tentang pasien darurat supaya Sebastian dan Paula pergi. Lalu dia pergi ke ruangan 15 dan mencoba menusuk Patrick dengan gunting, tapi Patrick menggunakan kekuatannya untuk membuatnya menjatuhkan gunting itu. Di rumah, Katie, dia sedang mandi ketika dia menyatukan semua petunjuk. Akhirnya menyadari bahwa Patrick telah mengendalikan pria-pria dalam hidupnya dan menyebabkan semua kejadian aneh. Dia mencoba menelepon Ed untuk memperingatkannya tetapi hanya mendapat pesan suara, jadi dia hanya bilang agar Ed cepat lari. Lalu dia melihat ke cermin dan melihat tulisan, "Jikamu milikku," muncul. Katie berteriak bahwa dia tidak akan pernah menjadi milik Patrick dan menyebutnya anak yang menyedihkan, yang membuat tulisan itu menghilang dan cermin itu meledak, mendorong Katie mundur. Kejadian itu terekam di pesan suara dan Ed mendengarnya semua, tetapi ketika dia mencoba meneleponnya, Katie tidak menjawab, dia terlalu sibuk mengangkat semua pecahan kaca dari tubuhnya yang berdarah. Setelah dia pulih, dia buru-buru ke mobilnya dan melihat Patrick di cermin, tapi dia tetap pergi. Di klinik, Cassidy pergi ke lab untuk mencoba mematikan daya, berniat untuk menghentikan alat bantu hidup Patrick. Patrick mulai melempar barang-barang ke arahnya dengan kekuatannya dan setelah dia menghindar, sekelompok pecahan kaca menyerangnya. Mereka tidak banyak merusak dan Cassidy terus melanjutkan, jadi Patrick melempar sekelompok pisau bedah ke punggungnya dan menabraknya dengan pintu. Ini masih belum cukup untuk menghentikannya dan Cassidy sampai ke jaringan listrik, hanya untuk Patrick memanfaatkannya untuk menyetrum dia. Saat Cassidy perlahan-lahan sekarat, Patrick mendapat kilasan ingatan. Dia ingat mengintip ibunya dan pacarnya yang sedang berbuat mesum, sehingga ibunya memukulnya dan menyebutnya mesum. Dia bahkan menunjukkan dadanya dan mengejeknya sebelum menutup pintu. Saat itu, Sebastian kembali dan masuk ke labnya, hanya untuk Patrick menutup dan mengunci pintu. Kemudian Ed datang dan disambut oleh Paula, yang gerakannya robotik dan tidak bisa bicara menunjukkan bahwa dia dikendalikan oleh Patrick.
Dia memandu Ed ke ruangan lain dan membuka freezer besar, di mana dia mendorong Ed masuk dan menguncinya. Tak lama kemudian Katie juga tiba dan pintu itu menyetrumnya saat dia menyentuhnya, membuatnya terjatuh. Dia mencoba lagi dan masuk, menemukan Paula yang sedang berkeliaran. Katie mencoba mengikutinya dan berakhir di ruang perawatan utama, di mana dia mendengar seorang pasien berbisik bahwa Patrick ingin dia menyelesaikan menyentuhnya. Pasien itu menanduknya saat dia tiba-tiba duduk, membuatnya terjatuh. Paula mengawasinya sejenak sebelum pergi, dan ketika Katie berdiri, semua pasien duduk untuk mengulangi apa yang Patrick katakan. Ingin berbuat nakal sama dia. Katie teriak minta mereka diam dan mengejar Paula, yang mendorongnya kembali dengan kekuatan telekinesis. Lalu lift terbuka dan Paula berdiri di tepi, jadi Katie minta Patrick untuk membiarkannya pergi. Paula terbangun dan jatuh ke bawah, tapi dia selamat meski hanya mengalami patah tulang. Sayangnya, Patrick melepaskan lift dan menghancurkannya sampai mati. Katie yang hancur hati berlari ke kamar 15 tapi tidak bisa membuka pintunya. Saat itu dia mendapat pesan teks dari Patrick yang bilang, "Gue cinta sama kamu." Tetapi dia nolak dia dan bertanya-tanya apakah ini cinta yang sama seperti yang dia miliki untuk ibunya. Patrick punya kilas balik lagi, ngungkapin kalau dia begitu marah sama ibunya sampai-sampai dia nyetrum ibunya dan pacarnya pas lagi berhubungan di bak mandi dengan melemparkan pemanggang roti ke dalam air. Di masa kini, Patrick bilang ke Katie bahwa dia menyembunyikan Ed dan ngajak dia main peta umpet. Katie dengan putus asa nyari Ed dan Patrick ngirimin pesan kata-kata kayak, "Ih dingin," dan "Ih hangat," buat nuntun dia ke tempat yang benar. Akhirnya Katie sampai di lab, di mana dia kaget nemuin keadaan yang mengerikan, tubuh-tubuh dan Cassidy yang sudah mati. Sebastian juga ada di sana, makan katak mentah, sambil bilang Patrick yang nyuruh dia. Saat itu Patrick membuka pintu dan Sebastian melarikan diri, tapi pintu itu tertutup lagi sebelum Katie bisa keluar. Sebastian coba nyuntik Patrick dengan obat mematikan, tapi Patrick bikin dia jatuhin jarum suntiknya. Lalu Sebastian coba ambil mesin elektroshock, malah meledak di wajahnya sebelum Patrick mendorongnya keluar dari ruangan dan menutup pintu. Sebastian nabrak dinding sebelum Patrick masukin headphone ke telinganya, muterin musik favorit Sebastian, menaruh alat elektroshock di tangannya untuk mulai membakar otaknya. Fraser terlihat mau membantu, tapi sebelum dia bisa mencabut colokan mesin, dia mendengar suara jam dan berlari untuk menyalakan mercusuar, membiarkan Sebastian mati. Lab akhirnya terbuka dan Katie berlari keluar untuk terus mencari Ed, akhirnya menemukannya di dalam freezer. Katie tidak bisa membuka pintu dan melihat bagaimana seorang perawat yang sudah mati muncul di belakang Ed dan mulai mencekiknya. Patrick mengirim pesan ke Katie, bilang agar dia bergabung dengan dia jika ingin menyelamatkan Ed. Katie terburu-buru ke ruangan 15 dan Patrick memberinya suntikan Sebastian, sekali lagi memintanya untuk bergabung dengannya. Mendengar suara jam mengingatkan dia bahwa mercusuar mematikan kekuatan Patrick selama beberapa detik, jadi Katie berpura-pura akan bergabung dan menciumnya. Saat Patrick ingat menyelesaikan ibunya di bak mandi, mercusuar menyala dan Katie menusuknya dengan jarum. Suntikannya meledak dan energi kuat mendorong Katie mundur sambil membuat banyak benda melayang. Lalu energi itu kembali ke tubuh Patrick dan membunuhnya, membuat perawat yang sudah mati jatuh dan melepaskan Ed, yang segera berlari untuk bertemu kembali dengan Katie. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa Patrick menangis setelah itu, membunuh ibunya dan rasa bersalah bikin dia nekat menyentuh pemanggang roti untuk mengakhiri hidupnya. Di masa sekarang, tubuh Patrick tiba-tiba meluncur lewat jendela dan mendarat di paku pagar, bikin dia akhirnya menutup matanya. Beberapa saat kemudian, Katie mulai kerja di klinik baru, di mana dia eksperimen sama tubuh Patrick, Cassidy, dan Sebastian. Pas listriknya mulai nyetrum, dia terbangun di rumah bareng Ed, hanya untuk melihat jendela yang menutup sendiri.